Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aulia Gita Utami dengan NPM 7142303 dari kelas 3A D4 Teknik Informatika. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah GIS atau Sistem Informasi Geografis, yang dimana materi ini saya akan membahas tentang definisi GIS dan koordinat geospasial. Nah, hari ini saya akan membahas tentang definisi GIS dan koordinat geospasial, yang dimana subjudul ini pengantar konsep dasar pemetaan digital. Yang pertama, apa sih GIS? Nah, pasti banyak yang belum tahu kalau misalkan yang belum dapat mata kuliah GIS. Nah, GIS merupakan Geographic Information System atau SIG, merupakan sistem berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data. Nah, rumus sederhananya tuh seperti data atribut atau informasi apa plus data spesial atau informasi di mana. Nah, ini merupakan GIS. Contohnya seperti gambar ini. Data atribut apa lalu ke sistem informasi GIS. Nah, selanjutnya koordinat geospasial. Apa sih koordinat geospasial itu? Yaitu sistem alamat untuk menunjuk lokasi spesifik di permukaan bumi. Tanpa koordinat, data tidak akan muncul di lokasi yang tepat. Nah, terdapat dua komponen di koordinat geospasial. Yang pertama, latitude atau lintang. Nah, biasanya latitude itu ditandai dengan garis horizontal dari utara sampai selatan atau dari khatulistiwa. Nah, yang kedua, ada garis longitude atau garis bujur, biasa disebutkan vertikal. Nah, garis ini biasanya dari timur ke barat. Nah, seperti contohnya kan garis lintang ini latitude dari utara ke selatan, sedangkan garis bujur atau long itu itu dari timur ke barat. Nah, selanjutnya konsep dasar pemetaan atau model data. Nah, bagaimana dunia nyata diterjemahkan ke dalam bahasa komputer? Nah, kita akan membahas dua model data utama. Yang pertama, ada data vektor atau berbasis geometri. Yang kedua, data raster, yaitu berbasis pixel atau gambar. Nah, seperti di contoh, di sini ada pohon. Nah, dunia nyata pohon tuh seperti ini kan, terlihat jelas. Kemudian di data vektor atau poin, itu kita hanya melihat titiknya. Nah, di data raster itu seperti ini, pixel atau bit. Kita pasti sering menjumpai gambar yang seperti ini. Nah, itu bisa disebut sebagai data raster. Selanjutnya, nah kita membahas data vektor. Apa sih data vektor itu? Data vektor merupakan representasi objek menggunakan bentuk geometri dasar. Nah, ada tiga karakteristiknya. Yang pertama, tegas dan memiliki batasan yang jelas. Yang kedua, format yang umum dipakai di Google Maps. Seperti contohnya jalan atau batas wilayah. Pasti kalian sering dong buka Google Maps. Nah, di situ kan ada tuh jalan atau batas wilayahnya, pasti kalian bisa sering lihat. Nah, yang ketiga karakteristiknya ukuran file relatif rendah. Nah, seperti pada gambar, data vektor itu kan kelihatan nih titik poinnya di sini, terus garis poligon areanya tuh kayak gini. Ini garisnya, ini biasa disebut poligon.
Nah, di data raster itu kalau pakai pixel atau grid maka akan terlihat seperti ini, seperti contoh pada pohon. Nah, selanjutnya kita bahas tiga elemen data vektor. Yang pertama ada titik atau poin, yaitu hanya koordinat X dan Y. Contoh, di X-nya tiang listrik dan Y-nya di lokasi ATM. Yang kedua, garis atau polyline, memiliki panjang, contoh jalan raya, sungai, jalur pipa, rel kereta api, gitu. Itu kelihatan kan? Nah, yang ketiga itu area yaitu poligon memiliki luas wilayah tertutup, contohnya batas kota, danau, atau gedung. Nah, selanjutnya kita masuk ke data raster. Apa sih data raster itu? Data raster adalah representasi objek menggunakan susunan grid atau pixel seperti foto digital, seperti yang kita bahas tadi, grid atau pixel. Nah, karakteristiknya memiliki dua. Yang pertama, permukaan bumi dibagi menjadi kotak-kotak kecil, dan yang kedua, bergantung pada resolusi, yaitu semakin kecil pixel, maka semakin detail. Contohnya, citra satelit, foto udara, atau DEM atau Digital Elevation Model. Nah, seperti di contoh. Nah, ini tuh contoh pixel atau grid. Nah, setiap pixel itu menyimpan informasi warna. Nah, ini citra satelit tuh seperti ini. Sering kita jumpai di Google Maps atau aplikasi Live 360. Di situ ada fitur kita bisa lihat dalam fitur satelit. Nah, kapan sih kita menggunakan vektor dan raster? Nah, jika kita menggunakan vektor, itu yang pertama butuh presisi tinggi dan batas tegas. Nah, contohnya membuat sertifikat tanah, data jaringan jalan, data administrasi desa. Nah, terus kapan kita gunain raster? Yang pertama, untuk melihat fenomena yang gradasi atau berubah perlahan. Contohnya, memetakan suhu permukaan, keadaan hutan, atau ketinggian tanah. Nah, di gambar ini merupakan contoh dari data vektor. Ciri-cirinya itu tegas dan presisi tinggi. Ukuran file relatif kecil. Dan untuk data raster, ini kan pakai pixel atau grid. Jadi, dia itu kontinu atau gradual, terus bergantung pada resolusi pixel. Nah, yang terakhir, studi kasus sederhana. Nah, di sini saya eh, studi kasusnya yaitu memetakan kampus atau sekolah. Nah, di sini saya memetakan area kampus. Penerapannya gedung sekolah atau poligon disebut vektor, jalan masuk polyline, tiang bendera poin, foto udara wilayah sekolah, raster sebagai latar belakang. Nah, di mana di sini polyline yaitu jalan atau akses masuk ke sekolahnya, ke kampusnya. Terus poligon yaitu batas area gedung. Terus poin merupakan titik lokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila dalam menyampaikan materi pada video kali ini kurang jelas atau kurang mudah dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.